Sudah menjadi konsumsi publik akhir-akhir ini bahwa Tiongkok telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau hal itu diukur dengan produk domestik bruto nominal sejak tahun 2010 dan yang terbesar di dunia jika diukur dengan keseimbangan kemampuan berbelanja sejak tahun 2014. Dan kita juga tahu Tiongkok telah melampaui ekonomi Uni Eropa pada tahun 2021. Makanya ada perkiraan bahwa Tiongkok akan menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam produk domestik bruto nominal di tahun 2028 nanti. Dengan demikian, Tiongkok merupakan salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia hampir 2 milenium secara historis, dari abad pertama hingga ke-19. Fakta ini sebenarnya secara sadar telah meruntuhkan semua prediksi para pengamat barat yang sejak di awal dekade 2000-an telah menulis banyak buku tentang kejatuhan ekonomi Tiongkok. Namun apa yang terjadi? Tiongkok tidak mengalami krisis ataupun runtuh ekonominya. Yang ada justru Tiongkok tumbuh makin besar dan cepat dengan batas yang tidak nampak dan tanpa akhir. Itu artinya Tiongkok akan terus tumbuh karena batas akhir pertumbuhannya belum nampak, bahkan ruang gerak pertumbuhannya masih amat luas. Selain itu, pertumbuhan Tiongkok ini juga tidak terhentikan. Amerika Serikat saja yang kita tahu sudah mengambil berbagai kebijakan untuk menghentikan Tiongkok, pada akhirnya semuanya gagal dan tidak berhasil. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Kevin Rudd, Presiden dan CEO Asia Society, bahwa China is unstoppable now. Contoh lain, para pengamat Tiongkok memprediksi bahwa ekonomi Tiongkok baru akan melewati Amerika Serikat berdasarkan produk domestik bruto keseimbangan kemampuan berbelanja sekitar tahun 2025 sampai 2030 dan PDB nominal tahun 2040 hingga 2050. Namun apa yang terjadi? Tahun 2014 kita tahu Tiongkok telah melewati Amerika Serikat berdasarkan produk domestik bruto keseimbangan kemampuan berbelanja. Itu artinya hasilnya justru jauh lebih cepat dari perhitungan para pakar. Kenapa para pakar dan pengamat bisa begitu sulit dan keliru dalam memprediksi kemajuan Tiongkok ini? Mari kita coba telaah bersama. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lihat dalam menjawab problematika tersebut. Yang pertama, problem terletak pada para pengamat atau pihak luar yang terjebak dalam pola pikir yang tertanam kuat bahwa hanya model pembangunan liberal demokratis lah yang bisa membawa kemakmuran. Sedangkan model pembangunan yang sosialistik atau mungkin komunis hanya membawa kegagalan. Jadi para pengamat cenderung berasumsi yang mendasari pola pikirnya. Jelas ini bukan pola pikir yang saintifik tapi ideologis, sehingga berpotensi memunculkan pseudo-scientific atau sains palsu. Sebuah pola pikir yang saintifik seharusnya sepenuhnya didasarkan pada data, baru kemudian sebuah kesimpulan diambil, bukan justru sepenuhnya mendasarkan pada keyakinan yang dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Lalu yang kedua, model pembangunan Tiongkok tidak mendasarkan diri pada teori atau ideologi tertentu. Sekalipun memang Tiongkok memiliki rencana ekonomi yang jelas dan rinci, namun rencananya itu luwes atau fleksibel dan cepat berubah menyesuaikan diri pada kondisi dan masalah yang terjadi. Pembangunan di Tiongkok juga dikendalikan oleh sekelompok pakar ekonomi senior yang sangat handal. Mereka didukung oleh tim pengumpul data yang terdiri dari para pakar ekonomi yang lebih muda. Setiap saat data segar masuk ke komputer mereka dan
begitu tercipta kecenderungan akan terjadi masalah, maka para pakar senior tersebut segera menganalisis data dan ketika terjadi masalah, mereka segera mengusulkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Usulan kebijakan langsung dikirim ke Presiden untuk diajukan ke Standing Committee Kongres Rakyat untuk meminta dukungan. Dan jika disetujui, maka Presiden tinggal mengeksekusinya. Dengan demikian, pembangunan Tiongkok bisa digambarkan seperti seseorang yang sedang melangkah di atas batu untuk menyeberang sungai. Setiap langkah dipertimbangkan dengan hati-hati demi keselamatannya. Jadi di sini jelas, pendekatan pembangunan model Tiongkok luwes dan cepat dalam mengatasi masalah, serta pragmatis dalam mempertahankan performance-nya. Setiap ada masalah, pasti cepat ditangani jika perlu merubah arah dan kebijakan ekonomi ke arah yang lebih aman atau lebih tepat. Namun bisa juga langsung mengambil kebijakan untuk mempercepat pencapaian target ekonominya. Contoh nyata dalam hal ini kita bisa lihat pada saat dunia mengalami pandemi COVID-19 yang kala itu menghantui ekonomi di semua negara. Tiongkok yang juga mengalami pandemi kemudian menerapkan strategi yang secara konstan dapat menyelamatkan nyawa dan ekonomi negaranya. Tiongkok bahkan berhasil menjaga tingkat infeksi dan kematian terendah di antara semua negara besar. Ini tentu menjadi bukti atas keberhasilan Tiongkok dalam memerangi pandemi tersebut. Tidak hanya menyelamatkan nyawa manusia, melainkan juga perekonomian mereka yang telah mempertahankan ketangguhan selama pandemi. Karena itu, wajar jika Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan percaya diri mengatakan Tiongkok paling terdepan dalam mengendalikan virus corona dan memulihkan ekonomi. Pendekatan Tiongkok ini jelas berbeda jauh dengan model Barat yang cenderung membiarkan ekonomi bekerja sesuai dengan mekanisme pasar. Lalu yang ketiga, model politik demokrasi di Tiongkok yang sangat berbeda dengan kebanyakan model demokrasi di negara lain, di mana pemerintahannya dipimpin oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, atau dengan kata lain bentuk pemerintahan meritokrasi. Bentuk pemerintahan semacam ini setidaknya memiliki dua kelebihan. Pertama, pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga sangat mengetahui benar kebijakan apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara. Lalu yang kedua, perencanaan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga petahana tidak perlu galau dan cemas setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, pemerintahan semacam ini haruslah dipimpin oleh orang yang ahli di bidangnya. Makanya tidak sembarang orang bisa menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan, apalagi posisi pemimpin tertinggi sekelas presiden. Presiden Xi Jinping saja kita tahu harus mengabdikan diri kepada masyarakat selama 38 tahun sebelum akhirnya bisa menjadi presiden. Dengan pengalaman yang begitu panjang dan lama, maka tidak heran apabila presidensi sangat lihai dalam berpolitik dan memimpin sebuah negara. Karena itu wajar waktu dirinya pada awal menjabat di tahun 2013, Presiden Xi Jinping tidak ragu untuk membuat proyek ekonomi super besar yang diperkirakan baru akan selesai di tahun 2049. Meskipun mungkin beliau tidak akan menjabat hingga di tahun tersebut, tapi ia yakin bahwa penerusnya akan meneruskan proyeknya. Itulah kelebihan dari sistem meritokrasi. Proyek ekonomi super besar itu adalah proyek inisiatif Sabuk dan Jalan, yaitu proyek pembangunan infrastruktur khususnya untuk jalan darat, rel kereta, dan pelabuhan yang dimulai dari Tiongkok dan berakhir di Eropa. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Tiongkok bersedia untuk membangun infrastruktur di suatu negara yang dilalui jalur ini dengan pinjaman cuma-cuma. Jadi
Meskipun negara yang bersangkutan tidak bersedia membayar pinjaman, negara tersebut hanya perlu mengizinkan Tiongkok untuk mengelola infrastruktur tersebut dengan jangka waktu tertentu. Setelah itu akan diberikan secara cuma-cuma ke negara yang bersangkutan. Kita mungkin masih ingat krisis ekonomi di Yunani yang membuat negara tersebut hampir bangkrut. Saat negara-negara barat membantu Yunani dengan pinjaman tunai dengan bunga yang mencekik, kita bisa bandingkan dengan Tiongkok yang memberikan bantuan berupa revitalisasi dan pelebaran pelabuhan di Piraeus dengan skema yang telah disebutkan tadi. Jadi kira-kira mana yang lebih membantu? Anda bisa lihat faktanya sendiri. Lalu kemudian muncul pertanyaan, mengapa Tiongkok rela mengucurkan banyak dana untuk membangun infrastruktur di negara orang? Cukup mudah untuk menjawabnya. Kita bisa lihat, akhir-akhir ini barang-barang made in Tiongkok perlahan-lahan mulai naik kualitasnya. Anda bisa lihat merek-merek besar seperti Lenovo, OnePlus, Xiaomi, Oppo, Huawei, dan seterusnya. Bahkan orang barat pun tidak ragu untuk menggunakan produk pabrikan Tiongkok tersebut. Selain kualitasnya yang semakin baik, kuantitas ataupun jumlah juga semakin meningkat. Pemerintah Tiongkok perlu untuk memikirkan cara mencari pasar untuk produk-produk buatan negerinya. Nah, dengan membangun infrastruktur yang mencakup hampir setengah dari belahan bumi, akan membantu distribusi barang dari Tiongkok ke negara-negara lain. Jadi meskipun proyek ini memakan waktu yang lama dan dengan biaya yang tidak sedikit, namun prospek dan keuntungan dari proyek ini sudah jelas, yaitu untuk menjadikan Tiongkok sebagai raksasa ekonomi dunia nantinya. Nah, ketiga hal inilah yang terkadang sulit untuk dibaca oleh para pakar dan pengamat barat, sehingga terkadang membuat prediksi mereka keliru tentang Tiongkok. Prediksi yang tidak dapat diduga ini biasanya juga disebabkan oleh kebiasaan Tiongkok yang cenderung menyelesaikan masalah dalam skala besar, misalnya pembangunan infrastruktur nasional yang begitu cepat dan besar, yaitu sebesar 6.000 km jalan raya per tahun. Kemudian proyek Belt and Road Initiative sebanyak 3.000 proyek dalam kurun 4 tahun dengan nilai sekitar 4 triliun dolar Amerika Serikat. Ataupun menyuntikkan dana perekonomian yang lesu dengan insentif sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Dengan besarnya skala ekonomi ini, membuat hasilnya juga sulit diduga. Karena itu, para pengamat yang belum memiliki pengalaman memprediksi skala ekonomi yang serba raksasa seperti yang dilakukan Tiongkok sangat sulit untuk memprediksinya. Karena memang kejadiannya ini belum pernah terjadi di dunia. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Iksan Prawira, terima kasih.